Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami di SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Ya, tentunya semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa penting kesehatan? Ini adalah hal yang suatu yang sangat mahal akhir-akhir ini ya. Sangat penting sekali kalau kita masih diberikan kesehatan di masa-masa pandemi ini, maka syukurilah itu ya nak ya. Nah, anak-anak semuanya di kelas 11 masih berjumpa dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Nah, tentunya Ananda semuanya sudah memperoleh buku ya. Itu di bab 1 ya, kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Teks prosedur, menyusun teks prosedur bab 1 halaman 7. Tentunya setiap hari kita ya selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, melayani tamu kalau ada tamu yang datang ya kan, atau teman kita datang ke rumah, menyambut mereka ya. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut ya, dalam melakukan kegiatan tersebut. Apalagi kalau dia kegiatan-kegiatan itu adalah yang kita laksanakan adalah kegiatan formal tentunya nah ya. Misalnya menarik uang di ATM ya. Misalnya kita kalau nanti di usia sudah 17, 18 sudah memiliki KTP ya, mengikuti pemilu, itu kan formal itu ya nah ya. Nah, banyak istilah yang digunakan ya untuk menyebut petunjuk-petunjuk ya kan. Nah, istilah-istilah petunjuk-petunjuk cara-cara dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang itu merupakan bagian dari teks prosedur gitu ya. Nah, dengan bahasa lain ada yang menyebutnya dengan kiat, ada yang menyebutnya dengan tips, ada yang menyebutnya dengan resep, cara jitu dan sebutan lainnya. Nah, untuk itu mari kita sebutnya semua itu dengan istilah prosedur ya, teks prosedur untuk memudahkan. Baik, tujuan pembelajaran kita nak pada kali ini adalah ya, dalam belajar teks prosedur ini dimaksudkan agar peserta didik mampu menuliskan tahap-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Tujuan yang kedua adalah agar peserta didik tampil dalam menganalisis struktur teks prosedur. Nah, ternyata teks prosedur itu memiliki struktur ya. Nah, karena itu penting sekali kita mempelajarinya agar dapat menyusun prosedur yang benar, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tata caranya gitu ya. Bahkan kita bisa melakukan prosedur misalnya bagaimana mengambil uang di ATM ya, mengambil uang di ATM kita bisa, tapi mungkin ada saudara kita ya ataupun orang tua kita itu tidak bisa misalnya. Nah, kita bisa mengajarkan kepada mereka cara-cara atau langkah-langkah yang benar ya, sehingga bisa mengambil uang di ATM. Itu misalnya contohnya gitu ya. Nah, untuk itu apa sih sebenarnya definisi dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi penjabaran langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, secara sederhana seperti itu ya. Nah, kita paham dulu ciri dan sifat teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu bersifat objektif. Apa itu objektif nak? Nah, objektif artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, memang benar. Itulah kalau dia prosedur yang betul, langkah yang benar, tips yang
yang benar gitu ya, harus objektif, tidak bisa kita mengarang ataupun bersifat subjektif menurut pendapat kita gitu ya. Nah, ini berbahaya dalam prosedur. Yang kedua, bersifat sistematis ya. Apa itu sistematis? Maksudnya disusun secara runtut. Ya, susunannya harus runtut dan urut gitu. Dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Jadi tidak bisa dilangkahi atau dibalik-balik. Nah, itu prosedur harus sistematis gitu ya. Kemudian umumnya banyak ditemukan kalimat imperatif ya, kalimat imperatif yang bernada perintah ya. Ya, karena dia ini instruksional sih ya sifatnya, maka biasanya ini banyak perintah, lakukanlah ya, itu kan misalnya contohnya seperti itu. Nah, nanti sebenarnya dalam teks prosedur ini ya tidak mutlak itu bentuknya teks ya, ya. Nah, itu nanti bisa juga dalam bentuk diagram, dalam bentuk skema ya, infografis. Nah, itu yang kemudian kecakapan sebenarnya itu ya, merupakan bagian dari kecakapan keterampilan abad 21. Bagaimana Ananda nanti bisa membuat player yang playernya itu isinya prosedur gitu. Jadi bukan bentuk teks lagi gitu, prosedur yang memudahkan orang untuk memahami ya. Misalnya kalau sekarang ini lagi masa PPKM darurat misalnya, apa itu PPKM nak? Ya, prosedurnya bagaimana supaya kita tidak melanggar PPKM ya kan? Ya, PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya. Nah, jadi dalam prosedur itu, nah kita akan menyederhanakannya dalam bentuk poster misalnya, dalam bentuk infografis misalnya, gambar-gambar dan segala macam. Itu adalah masuk nanti keterampilan ya, kalau Ananda nanti kita sesuaikan dengan keterampilan abad 21-nya gitu. Baik, nah itu ya untuk ciri dan sifat teks prosedur. Untuk struktur teks prosedur itu bisa Ananda lihat di buku paket pada halaman 17. Struktur teks prosedur itu pada umumnya dibagi 3 ya. Yang pertama itu ada tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, misalnya itu banyak ya teks-teks yang ada di buku paket. Pada contoh teks berjudul kiat berwawancara kerja ya kan, tips menata rambut ya, dan seterusnya, tips menghidupkan komputer gitu ya. Nah, ini biasanya tapi masih bersifat umum ya. Ya masih berisi pengantar gitu ya. Itu namanya tujuan. Yang kedua, berisi langkah-langkah atau petunjuk, yaitu berupa rincian yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang telah ditentukan. Nah, itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga adalah berisi penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, ini jadi di buku di halaman 17 bisa Anda lihat ya di buku paketnya. Nah, inilah pembelajaran kita ya tentang teks prosedur, definisi dan strukturnya. Nah, untuk contoh-contoh teksnya silahkan Anda baca ya di buku paket. Itu ada banyak teksnya, misalnya teks yang berjudul kiat berwawancara kerja ya, cara menghidupkan komputer ya. Nah, kemudian ada kiat menata rambut pendek ya, itu ada gambar artis itu ya, Dian Sastrowardoyo. Nah, itulah struktur dari teks prosedur ya, pengertian dan struktur teks prosedur. Nanti akan kita di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur di buku paket halaman 20. Barangkali ini dulu nak sebagai pengantar untuk kita masuk kepada pelajaran teks prosedur yang pasti
Teks prosedur adalah kecakapan yang memang kita butuhkan ya, nah ya, apalagi di abad 21 ini. Nah, ini prosedur banyak sekali. Bagaimana prosedur membuat KTP, prosedur ketika ditilang ya, prosedur menjaga protokol kesehatan. Nah, itu adalah itu kalau di dalam bentuk teks bisa, dan itu memang pelajaran kita teks. Tetapi yang paling relevan dan memang itu tuntutan dari pembelajaran kita di abad 21 ini adalah kecakapan dalam teknologi kekinian, yaitu berupa keterampilan digital ya, digitalisasi ya. Dari keterampilan itu nanti Ananda bisa memanfaatkan teknologi informatika ya dalam membuat prosedur ini, seperti yang saya sebutkan di awal pembahasan kita tadi. Tidaklah serumit dalam bentuk teks, tapi dia dalam bentuk poster, dalam bentuk infografis, skema-skema yang itu ada gambarnya, berwarna, dan itu lebih menarik ya. Ya, player lah gitu ya bentuknya ya. Nah, itu bisa kita gunakan dalam prosedur. Nah, inilah pembelajaran kita pada kali ini ya. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang teks prosedur. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.